Hingga Juli 2025, Indonesia sudah mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 63 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus pada Juli 2025 ini lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-minyak dan gas. Pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2025 mencapai 4,17 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat dibandingkan Juni 2025 sebesar 4,1 miliar dolar Amerika. Badan Pusat Statistik melaporkan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2025 mencapai 4,17 miliar dolar Amerika. Surplus ini tercatat meningkat dibandingkan dengan surplus neraca dagang di bulan Juni 2025 yang sebesar 4,1 miliar dolar Amerika. Hingga Juli 2025, Indonesia sudah mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 63 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus pada Juli 2025 ini lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-minyak dan gas. Adapun surplus non-migas pada Juli 2025 mencapai 5,75 miliar dolar Amerika atau naik dari bulan sebelumnya mencapai 5,22 miliar dolar Amerika, dengan komoditas penyumbang surplus utama adalah lemak dan minyak hewani atau nabati atau HS15, bahan bakar mineral atau HS27, serta besi dan baja atau HS72. Sementara itu, neraca perdagangan dari komoditas migas mencatatkan defisit sebesar 1,58 miliar dolar Amerika atau defisit melebar dari bulan sebelumnya sebesar 1,11 miliar dolar Amerika. Adapun komoditas penyumbang defisit komoditas migas adalah hasil minyak dan minyak mentah. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, sementara itu pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau AKU Mandiri menyambut baik langkah strategis pemerintah menstabilkan ekonomi pasca kerusuhan aksi demonstrasi. Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau AKU Mandiri, Hermawati Setiorini berharap kondisi ekonomi Indonesia bisa tenang dan bangkit, di mana imbas dari aksi demonstrasi banyak pelaku usaha yang mengalami kehilangan pendapatan. Selain itu, upaya pemerintah dalam melakukan stabilitas gejolak dinamika sosial dan ekonomi perlu didukung 100%. Pasalnya, dengan situasi yang kondusif, ekonomi bisa berjalan dengan stabil. Prabowo benar-benar bisa memulihkan ekonomi, khususnya pelaku UMKM. Ini benar-benar teman-teman di UMKM anggota aja sudah posisinya udah ngeluh gitu, mereka nggak bisa jualan gitu. Jadi mereka hanya mendapatkan masukan yang misalnya warga sekitarnya saja beli. Nah itu kecuali, apalagi maaf nih, nggak cuma pelaku usaha kecil, yang menengah pun karena mereka di restoran gitu, di mall, mereka kan sekarang pada menghindar untuk ke tempat-tempat ramai itu. Nah itu saya berharap sekali Pak Prabowo bisa, pemerintah ya khususnya, nggak cuma Pak Prabowo ini, karena seluruh lapisan pemimpin kebijakan yang membuat kebijakan, baik DPR gitu, baik MPR, baik pimpinan di kementerian masing-masing untuk berbenah diri, menyembuhkan luka dari rakyat Indonesia khususnya yang berdampak kepada ekonomi. Ya, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Mas Henry Widiantoro, Equity Research Analyst RDK Elite Sekuritas. Selamat pagi Mas Henry. Pagi Mas Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Henry, semoga kita sehat selalu ya. Yap. Baik, kalau kita bicara mengenai pergerakan dari IHSG yang kemarin turun 1,21%, sebetulnya dari apa yang kemudian diproyeksikan ataupun mungkin dikhawatirkan oleh pelaku pasar, tentu saja berkaitan dengan dinamika politik di dalam negeri begitu, pelemahannya diproyeksikan lebih dari 1,21%. Tapi kemudian kemarin melemahnya boleh dikatakan wajar begitu. Apa yang menyebabkan kestabilan market ini, Pak Henry? Ya, kalau kita lihat ya Mas ya, panik selling yang terjadi pada perdagangan kemarin ini cenderung relatif wajar ya. Kita melihat memang dinamika yang terjadi pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, minggu lalu cukup luar biasa sehingga menjadikan
investor cenderung untuk risk off. Namun di balik itu semuanya kita juga melihat ya Mas ya, beberapa rilis data ekonomi yang baru dirilis kemarin hari Senin ya lebih tepatnya, ada data-data ekonomi yang relatif, lebih baik jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kita lihat dari Senin kemarin ada data PMI manufacture yang cenderung, positif, terus kemudian inflasi yang relatif terkendali dan neraca perdagangan yang masih, menjadi surplus. Dan kita lihat juga market global sebenarnya nggak ada gejolak, sehingga nggak ada trigger bagi market untuk mengalami pelemahan signifikan selanjutnya. Namun balik lagi, kita juga harus, dalam hal kondisi seperti ini kita akan, lebih risk off saja, lebih, cenderung mawas aja, namun di balik itu kita lihat juga ada peluang. Kita lihat data ekonomi relatif lebih bagus yang dirilis dan tensi, tensi politik lokal domestik kemarin yang sudah cenderung mulai mereda, karena ada beberapa rilis dari pemerintah terkait sih, Mas. Oke, artinya memang dari kondisi market sendiri mulai teredukasi ketika kemudian Ya, terjadi selling begitu, malah ini kemudian dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk bisa masuk ke saham-saham yang bagus dengan harga terdiskon. Bahkan kalau kita ya, lihat kemarin saham perbankan big caps menjadi top losers begitu ya. Kalau kita lihat secara valuasi, sebelum kita kemudian bahas yang lain, Mas Henry, secara mhm. valuasi untuk saham-saham perbankan big caps menjadi kemudian lebih murah atau mendekati harga wajarnya menurut Anda? Baik lagi, kalau, saya pribadi melihat, saham-saham big cap, terutama perbankan cenderung, relatif lebih murah saja. Kalau harga wajar menurut saya saat ini sedang berada pada harga wajarnya ya. Jadi, Hmm, bukan hal yang, sebenarnya spesial, namun kita lihat ke depannya fundamental dari saham-saham sektor perbankan di sini relatif menarik. Nah, momentum yang terjadi kemarin ya, kalau kita lihat dan baca secara historis di saham-saham apa namanya, saham-saham big cap terutama yaitu saham-saham perbankan di sini ketika terjadi koreksi karena bukan kinerja, melainkan karena faktor lain ya, biasanya mengalami rebound yang paling kencang, paling signifikan. Oleh karena itu menurut saya koreksi yang, terjadi kemarin, cenderung, lebih ke arah diskon diskon yang besar dan kita bisa ambil posisi saat itu ya. Namun, ke depannya saya lihat ini masih, jangka pendek saja sih untuk peluangnya, Mas. baik, Direktur Bursa Efek Indonesia menegaskan fundamental Indonesia sangat solid, tapi persepsi asing kemudian dikatakan sempat pesimis begitu terkait dengan Indonesia. Seberapa besar sebetulnya porsi investor asing di IHSG kita, Mas Henry? Kalau kita lihat ya Mas ya, berdasarkan data mungkin terakhir, bulan Juni atau Juli ya, porsi investor asing di Indonesia masih relatif besar. Kita lihat datanya kurang lebih ada, kurang 40 hingga 45% untuk investor asing yang ada di Indonesia, which is itu adalah jumlah yang besar ya. Kendati tidak di bawah 50%, namun kita lihat dominasinya di pasar relatif besar dan mempengaruhi psikologis market secara keseluruhan. Nah, terus kemudian juga kita harus melihat ya Mas ya, pergerakan dari asing di sini biasanya, men-trigger, investor-investor baik global maupun, regional maupun lokal di situ untuk melakukan aksi ya, aksi buy maupun sell. Kita sudah terbiasa dengan psikologi, asing masuk maka kita, menarik namun asing keluar tanda tanya atau something itu. Nah oleh karena itu porsi asing yang mungkin 40% tidak sampai setengahnya, ini menurut saya adalah porsi yang masih relatif cukup besar dan masih cukup signifikan mempengaruhi pergerakan pasar saat ini sih, Mas.